Ananda. Materi kita hari ini yaitu tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum kita memulai menjelaskan materi, Ibu ingin memberikan sebuah gambaran terkait dengan materi ini. Coba Ananda lihat ke depan. Tolong Ananda lihat ke depan. Nah, Ibu ingin kalian Anda semua menjawab pertanyaan ini yang di depan. Jika sebuah perusahaan milik negara mengutamakan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dengan cara merugikan masyarakat dan negara, menurut Ananda nilai-nilai apa saja yang telah diabaikan? Siapa yang tahu? Ibu, coba silakan Lilin. Nilai keadilan. Nah, nilai keadilan. Ada yang lain? Ada Bu, nilai kemanusiaan Bu. Nah, ya, berarti nilai Pancasila yang nilai keadilan dan nilai kemanusiaan. Kemudian nomor 2, apa dampaknya terhadap kepercayaan rakyat kepada negara kita dengan adanya kasus Lemah Bu, jadi tidak percaya lagi. Nah, ya, jadi kita sebagai masyarakat tidak percaya lagi dengan perusahaan milik negara tersebut. Nah, kemudian adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, siapa yang mau membacakan? Ya Bu. Kepada Revi, silakan. 1. Murid mampu menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara serta fungsi dan kedudukannya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Kedua, murid mampu mengenali isi penerapan nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari melalui pengkajian suatu permasalahan atau studi kasus secara kritis dan bertanggung jawab. Yang ketiga, murid mampu menghasilkan mempresentasikan proyek berupa poster, infografis, mind map, atau media kreatif lainnya yang menunjukkan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dalam mencegah penyimpangan dan mewujudkan kehidupan berbangsa yang sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, baik, terima kasih kepada Revi. Nah, baik Ananda, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara serta fungsi dan kedudukannya. Kemudian menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, ini yang pertama sekali ya Nanda, menghasilkan dan mempresentasikan proyek berupa poster, infografis, mind map, atau media kreatif lainnya yang menunjukkan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dalam mencegah penyimpangan dan mewujudkan kehidupan berbangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada hari ini. Ibu akan memperlihatkan Ananda sebuah studi kasus mengenai tentang materi kita hari ini, yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Silakan Ananda lihat dan simak ya. Baik Bu. Rifa Siahaan alias RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga ditahan Kejaksaan Agung usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi bahan bakar minyak. Akibat tindakannya, negara mengalami kerugian hingga 193,7 triliun rupiah. Dalam melakukan kejahatan, Rifa terlibat dalam tindakan licik kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, subholding, dan kontraktor kerjasama tahun 2018-2023. Bersama 6 orang lainnya, Rifa DKK berhasil melakukan tipu daya, yakni dengan memakai cara culas membeli Pertalite untuk dilakukan blending atau oplos menjadi Pertamax. Dari hasil tipu-tipu tersebut, Rifa DKK membuat negara rugi hingga 193,7 triliun rupiah. Kerugian tersebut berasal dari sejumlah komponen, antara lain kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kerugian impor minyak mentah melalui broker, kerugian impor BBM melalui broker, dan kerugian akibat pemberian kompensasi serta subsidi. Nah, itu merupakan video studi kasus kita mengenai materi hari ini. Ya Bu. Ibu ingin bertanya kepada Ananda semua. Yang pertama, silakan yang tahu silakan tunjuk tangan ya. Yang pertama, apa permasalahan atau konflik yang terjadi dalam video tersebut? Korupsi Bu.
Korupsi, Bu. Ya, korupsi mengenai apa? Mengenai menyalahgunakan Pertamina. Pertamina, Bu. Ya, Pertamina. Ngapain Pertamina? Pertamina itu dia sebagai pejabat di Pertamina mengoplos bahan BBM-nya, Bu. Kemudian itulah menjadi kerugian negara. Nah, ya betul sekali. Kemudian yang kedua, tindakan apa yang berkaitan dengan pelanggaran nilai-nilai Pancasila dalam video tersebut? Nilai-nilai Pancasila apa yang dilanggar? Nilai persatuan, Bu. Persatuan. Ada berusaha Nah, untuk memecah jadinya tuh. nah, ya. Kemudian apa lagi? Keadilan. Kemudian kemanusiaan. Ya, berarti mereka melanggar nilai keadilan, kemanusiaan dan persatuan. Kemudian yang ketiga, bagaimana seharusnya sikap kita ketika menghadapi kasus dalam video tersebut? Kita sebagai murid nih, bagaimana sih sikap kita dalam menghadapi Kasus itu, Bu. ya korupsi tersebut? Yang pertama harus menjauh ya, Bu. Tindakan itu sangat tidak pantas dan sangat merugikan negara. Ya, jadi sebagai contoh kasus itu, kami sebagai murid tentunya menjauhi tindakan tersebut dan kami harus berperilaku bahwasanya di video itu adanya pelanggaran, kami memahami lagi kepada nilai-nilai Pancasila karena tindakan itu tidak patut untuk dicontoh. Jadi kami menjauhi, Bu, tindakan tersebut. Nah, ya beri tepuk tangan kepada Anda semua. Nah, Nanda, jadi kalau tadi kita datang Pancasila sebagai dasar negara. Siapa yang tahu apa itu pengertian Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila, Bu. Pancasila sebagai dasar negara itu dijadikan sumber dari segala sumber hukum, Bu. Ya, kemudian apa lagi? Jadi landasan penyelenggaraan negara. Ya, landasan. Kemudian segala sumber hukum, landasan. Kemudian apa lagi? Fondasi. Kemudian, Jadi ini falsafah, bangsa. nah ya falsafah. Kemudian juga Pancasila sebagai dasar negara itu pandangan hidup bangsa Indonesia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdampak mulia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, itu merupakan pengertian dari Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara itu memiliki 3 kedudukan. Yang pertama sebagai dasar negara, kemudian sebagai pandangan hidup bangsa dan juga ideologi negara. Nah, nanti minggu selanjutnya kita akan membahas tentang pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, Bu. Nah, Anda coba perhatikan kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum. Nah, di sana kan Pancasila terdapatnya di paling atas ya. Ya, Bu. Nah, jadi artinya semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi misalnya peraturan daerah kabupaten atau kota harus berdasarkan peraturan yang Di atasnya. Begitupun juga dengan sebaliknya sampai dengan peraturan yang paling atas yang harus berpedoman kepada Pancasila. nilai-nilai Pancasila. Kemudian landasan Pancasila sebagai dasar negara terdiri dari 3. Yang pertama landasan historis, kemudian filosofis dan yuridis. Nah, jadi yang Nanda itu merupakan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun implikasi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu yang pertama sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Apa artinya? Siapa yang tahu? Ibu, dari sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia itu artinya seluruh hukum yang berlaku di Indonesia ini harus berlandaskan atau bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Nah, ya betul sekali. Jadi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu merupakan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari 5 Pancasila. Kemudian kedudukan yang kedua mencakup zona kebatinan Undang-Undang 1945 dan ketiga mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Yang keempat menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang 1945 dan yang terakhir mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Nah,
Jadi Nanda, itu yang dapat Ibu jelaskan materi kita terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nanti Ananda materi lainnya silakan Anda baca nanti yang udah Ibu kirim di grup ya materi lainnya. Iya Bu. Nah, baik Ananda, selanjutnya kita akan, nah ini ditunggu-tunggu ya, melakukan sebuah proyek. Nah, jadi Ananda silakan lihat, ini merupakan LKM kita yang terdiri dari poster, kemudian podcast, dan juga video. Nah, Ananda di depan sudah terlihat nggak? Ada kotak-kotak mystery box. Ada Bu, tiga. 3 ya Bu. Ya, 3. Nah, ini sebelumnya Ibu sudah memetakan kebutuhan Anda. Sebelumnya Ibu sudah melakukan asesmen awal. Di mana ada terdapatnya sebuah kebutuhan Anda yang terdiri dari pembelajaran ada video. Kemudian juga Ibu melihat Anda juga adanya dalam poster Anda menyukai dalam belajar ya. Kemudian juga Anda juga menyukai dalam melakukan audio dalam bentuk audio seperti yang akan dilakukan yaitu podcast ya. Jadi Anda terdirinya dari berbagai macam pembelajaran yang dilihat dalam asesmen awalnya, yaitu ada audio, visual, juga kinestetik. Nah, jadi Anda di depan sudah terlihat ya. Nah, ini nomor 1 ini video, silakan Anda pilih nanti saya mau pilih video. Kemudian yang nomor 2 ini podcast. Ya, kalau Anda ingin silakan pilih nih. Iya Bu. Kemudian yang nomor 3 poster. Kalau Anda berminat ini poster, silakan pilih ya. Silakan masukkan namanya di sini. Lagi Bu. Ya, silakan. Tunggu. Masukkan nama. Sudah saya. Yuk, mari kita lihat. Boleh dulu ya. Baik, udah Ibu lihat nama-nama Anda yang mau pilih video, podcast, maupun poster. Nah, berarti ini video ya dari Ibu silakan ya. Ini apa tadi? Oh ya, podcast ya. Berarti ini Poster kami Bu. Poster. Poster. oke, baik. Silakan Anda kerjakan ya. Iya Bu, baik Bu. Berkelompok ya Bu. Iya, kalau ada yang ragu silakan ditanyakan. Bu, saya boleh Bu. Ibu videonya dia pakai aplikasinya bebas. Bebas, pakai kartu iPad. apa pokoknya terserah. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, kalau ini ada yang ingin tanyakan. Ini apa tadi? Podcast. Ya, ini tanyakan aman. Berbicarakan tentang di sini apa dulunya? Podcast berarti buatlah video podcast yang berdurasi 1-2 menit. Tentang apa Bu? Tentang sudut pandang mengenai rumusan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ya. Iya Bu. Nah, jadi nanti
Ibu izinnya buat ke depannya Bu. Ya. Nah, Ananda udah selesai? Udah Bu. Udah. Nah, jadi silakan kita tampilkan. Coba tadi sudah dikirimkan ya. Iya, yang video Udah, udah ya, dikirimkan Ibu. sama Ibu. Begitu juga dengan poster. Poster tadi melalui Canva ya. Iya Bu. Nah, nanti udah dikirim juga di grup kan? Udah Bu dikirim di grup WA kita Bu. Nah, ya. Udah. Jeda dulu sebentar ya. Tunggu. Tunggu, tunggu.